Sudah nonton film yang satu ini belum? Kisah ini mengisahkan seorang wanita bernama Mui dengan libido yang luar biasa. Penasaran bagaimana kisahnya? Disimak aja ya. Sebut saja pria ini bernama Alung, pria parubaya. Hobinya adalah bermain ke klub malam untuk mengobati hatinya yang kesepian. Saat sudah deal dengan seorang kupu-kupu cantik, sayang sekali nasibnya polisi tiba-tiba menggerebek. Dia pun harus membayar denda dan meminta bantuan temannya si gemuk untuk pulang. Lanjut cerita, muncullah Mui untuk pertama kali. Dia tinggal di perahu dekat dermaga bersama ayahnya. Apa coba mata pencahariannya? Ia nelayan. Maksudnya, nelayani pria untuk mantap-mantap. Mui adalah seorang wanita cantik, tetapi dia agak terbelakang. Dia tidak bisa berbahasa. Pria-pria ini mengantri untuk menggenjot Mui. Di antaranya juga ada si Alung tadi. Karena Alung merasa genjotan Mui dan wajah Mui yang cantik, Alung ingin sekali menikahinya. Alung merasa kasihan Mui harus melayani banyak pria setiap hari. Tapi ya yang penting genjot dulu ya. Ternyata ayah Mui yang bejat menggunakan uang hasil kerja keras Mui untuk bermain pacuan kuda. Para pria pelanggan Mui berdiskusi perbedaan genjotan di darat dan di atas air, di perahu. Goyangannya air ombak membuat sensasi yang berbeda. Alung hanya terdiam mendengarkan mereka. Suatu hari, Alung datang lagi untuk wik-wik dengan Mui. Tanpa basa-basi, genjotan pun terjadi. Ketika mengenyot bakpao kacang merahnya itu, ada susu yang keluar darinya. Alung akhirnya tahu bahwa Mui ternyata mempunyai seorang baby yang sangat imut. Mereka pun wik-wik sambil mengasuh baby tersebut. Ibu Alung selalu ingin anaknya menikah, maka Alung pun mengumpulkan uang sebagai syarat dari ayahnya untuk menikah dengan Mui, sekitar 70.000 Hong Kong dolar atau 140 juta rupiah. Ayahnya pun senang dan mereka menikah di pulau kecil dekat dermaga. Setelah menikah, Mui pindah ke rumah Alung yang sempit dan berantakan di tengah kota. Mereka tinggal bersama ibunya. Karena Mui yang sangat horny, tiap hari kerjaan mereka genjotan terus. Ketika Alung pergi bekerja, Mui kepikiran menggunakan ikan koki untuk... Kalian mengerti lah ya. Saking suara aduhai yang berisik, ibunya dan sang bayi menggunakan headset dan mendengarkan alunan musik religius. Mereka juga sering mendapatkan laporan dan teguran dari warga di sana. Mui pingin digenjot terus-menerus. Saat makan di restoran pun dia menggapai kaki Alung dengan tangannya. Alung lalu membawanya keluar. Tak sengaja di jalan ada sebuah truk balon. Mereka pun naik ke dalamnya dan peristiwa wik-wik di tengah kota pun terjadi. Saking sering genjotan, Johnny Alung pun menjadi kesakitan. Hal ini membuat dia kehilangan mata pencahariannya. Suatu hari, Alung pulang dan mendapati Mui tidak ada di rumahnya. Dia pun mencari di sekitar apartemennya. Ternyata Mui sedang digenjot oleh om-om tetangganya. Si om-om bilang bahwa Mui yang menggodanya. Alung pun tidak percaya dan membawanya pulang. Karena kewalahan menangani Mui yang berlibido tinggi, akhirnya Alung pun kembali membawanya ke ayahnya di atas perahu. Ternyata Mui sudah pernah punya suami, yaitu seorang kakek-kakek tua seumuran ayahnya. Mui yang kepengen hanya Alung yang bisa melayaninya wik-wik. Sayangnya, Alung ternyata kurang cukup untuk mengatasi Mui. Suami pertamanya pun mencoba, tetapi Johnny-nya sudah turun mesin. Akhirnya ayahnya melepas tangan robotnya dan berimprovisasi untuk mengatasi Mui. Keesokan paginya, Alung mencari cara untuk mengatasi masalah libido Mui yang besar. Lalu dia memanggil dokter untuk memeriksa Mui. Ujar dokter, dia menggunakan pepaya untuk menjelaskan pada Alung betapa spesialnya pepaya milik Mui. Sangat jarang ada di dunia ini. Alung lalu mencoba menggunakan vibrasi dari handphonenya untuk mengatasi Mui. Alhasil, pepaya Mui pun menelan HP tersebut. Penyakit Mui semakin hari semakin menjadi, sampai-sampai Mui diikat oleh jaring. Keesokannya, mereka mencoba untuk berdoa pada dewa untuk menyembuhkan penyakit Mui. Tidak ada cara lain, satu-satunya cara adalah membiarkan Mui digenjot para pria.
Sekalian juga cari uang. Berbagai variasi dilakukan, mulai dari wig-wig di air, menggunakan kostum, dan lain sebagainya. Singkat cerita, ada pemeriksaan oleh polisi. Kapal mereka adalah ilegal di sana, sehingga tidak boleh diam di dermaga tersebut. Mereka pun pergi meninggalkan area tersebut. Bisnis pun sepi. Mereka menghampiri kapal satu persatu, apa ada yang mau menggunakan jasa mereka. Bagaimana dengan penyakit Mui tersebut? Ada yang bilang bahwa Mui adalah legenda laut di Hong Kong. Maka untuk menyembuhkannya harus menggunakan sedekah ikan laut. Maka mereka pun membeli belut laut. Setelah memasangkan pengaman di belut tersebut, Mui pun digenjot oleh belut tersebut. Tampaknya mereka berhasil. Mui terlihat puas dan senang. Mereka bersama-sama memakan belut tadi karena mubazir juga kan kalau dibuang begitu saja. Saat makan, tiba-tiba ada kembang api. Tampak seperti merayakan keberhasilan mereka. Mereka lanjut mencari pelanggan ke sebuah dermaga. Ada seorang pelanggan, lalu Mui digenjot oleh pelanggan ini. Sementara ayahnya dan Alung mencari makan ke kota. Mereka mendapati banyak pelanggan baru di dermaga ini. Hampir semua lelaki mencoba servis Mui. Hal ini membuat istri para pria nakal ini marah. Mereka lalu berbondong-bondong ingin menangkap Mui. Saat itu, seorang pelanggan membuat Mui marah. Mui pun mengamuk dan lari keluar. Hal ini membuat Mui terlepas dari para istri yang mau menangkapnya. Mui lari ketika melihat Alung yang mencarinya. Dia lari ke laut sebelum akhirnya ditangkap oleh Alung dengan jaring. Cerita Mui pun berakhir sampai di sini. Menurut pengarang cerita ini, Mui melambangkan Hong Kong yang dijual ke pihak asing. Di akhir cerita, terlihat jembatan yang menghubungkan Hong Kong dan Tiongkok daratan yang baru saja dibangun di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik telah terakhir kembali antara Hong Kong dan Tiongkok. Akhir kata, penyakit Mui pun tidak bisa disembuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.